kasih Bapa, berkati hamba-Mu dan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang ada di ruangan ini. Kami percaya Roh Kudus bekerja ya Bapa untuk mengurapi setiap kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima firman Tuhan dan siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Wah mantap. Shalom. Shalom. Ini mantap di baru Eksosia Agape Community nih Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan. Nah, kita sudah melewati 1 bulan. Kita sudah meninggalkan bulan Januari. Kita bersyukur bahwa tuntunan Tuhan begitu baik atas setiap kita dan kita masuk di bulan Februari. Nah, di bulan Februari ini tema kita adalah mengasihi Allah sepenuh hati dimulai dari diri sendiri ya. Apa? Di bulan Februari tema besar kita yaitu mengasihi Allah sepenuh hati dimulai dari diri sendiri. Nah, untuk subtema yang pertama hari ini saya ingin menyampaikan tema khotbah dengan berjalan dalam visi Allah atau visi dunia. Mari Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu, yuk kita buka kitab kita bersama-sama. Kita akan baca bergantian kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai dengan 18. Kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai dengan 18 ya. Kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18 saya baca ayat yang 1, yang kedua Bapak Ibu Saudara ayat 18 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, judul perikopnya adalah Abraham dan Lot berpisah. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Silakan Bapak Ibu Saudara. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Tempat yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk tinggal bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalamu dan para gembalamu, sebab kita ini mitra. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti tanah Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat menghitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri ini, di negeri itu menurut pandangan, menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Bersama-sama 3, 2, 1 iya. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbati di Mamre, dekat Hebron. Lalu mendirikannya mesbah Tuhan di situ bagi Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita belajar dari kisah Lot berkaitan bagaimana di dalam perjalanannya menuju satu negeri yang dijanjikan kepada Abraham. Nah, kita tahu Bapak Ibu sebelum namanya menjadi Abraham, maka kita mencatat di pasal 13 adalah Abraham. Nah, Abraham kita tahu mendapatkan kasih karunia dari Tuhan untuk pergi ke satu tanah yang dijanjikan, satu negeri yang Tuhan berikan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang
bagaimana di dalam hidup kita juga kita punya visi. Nah, apa itu visi? Visi itu berbicara tentang cara pandang atau tuntunan hidup manusia ke arah yang lebih baik berkaitan dengan masa depan. Nah, secara sederhana kita bisa terjemahkan bahwa visi juga berbicara tentang kita, bicara tentang arah hidup kita, bahkan bagaimana kita mencapai tujuan hidup kita. Itu visi. Nah, apa yang dimaksud dengan visi Allah? Kalau visi Allah, Bapak Ibu, yaitu adalah bagaimana Allah memberikan kepada kita ya satu tuntunan hidup ya, di mana sesuai dengan kehendak, waktu dan tujuannya. Nah, di dalam menjalani visi Allah itu didasari dengan ketaatan dan bukan dengan logika semata. Jadi ini Bapak Ibu visi Allah. Nah, kalau visi dunia apa Pak? Nah, kalau visi dunia itu adalah berbicara dengan cara sudut pandang yang berkaitan dengan apa yang dilihat oleh mata, berkaitan dengan harta, materi, kedudukan, jabatan, fasilitas, dan semua kemuliaan dunia. Itu visi dunia. Nah, hari ini kita akan belajar dari kesalahan Lot ketika dia diajak Abraham untuk pergi ke satu negeri yang diberikan Allah kepada Abraham, Bapak Ibu ya. Nah, kita akan belajar apa kesalahannya. Nah, sebelum kita belajar, mungkin kita bertanya siapa Lot, gitu ya. Nah, Lot ini adalah keponakan dari Abraham. Jadi seperti Abah sama saya waktu itu, saya keponakan dari Abah, ya. Tapi dia bukan Abraham, dia Abah. Jadi ganti. Jadi Abah depan aja sama. Nah, seperti itu. Nah, Lot diajak oleh Abraham. Jadi kita tahu karena dia keponakan dari Haran. Nah, kemudian ya kita tahu ya Bapak Ibu Saudara, Abraham ini kan orang yang diberkati, orang yang dipilih oleh Tuhan. Kalau kita baca ya Bapak Ibu dari sejarah perjalanan mereka berdua, Lot ini sebenarnya mendapatkan dampak dari berkat yang diberkati Allah, Allah memberkati Abraham. Kemudian akibat ya Abraham diberkati, Lot ini istilahnya juga kecipratan Bapak Ibu. Makanya selalu saya bilang kalau kita bergaul dengan orang yang diberkati, maka kita pun akan juga mendapatkan dampak berkat yang baik. Kalau kita berjalan bergaul dengan orang yang hidupnya di luar Tuhan, ya nggak dapat apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Buang-buang waktu. Orang Jepang bilang semana yang artinya bersia-sia, cuma begitu. Nah, kita akan lihat apa kesalahan Lot. Yang pertama ayat 13 dikatakan bahwa ketika Abraham pergi, ya dia meninggalkan tempatnya dan dia menuju ke satu tempat, maka di situ dia mengajak si Lot. Jadi Lot posisinya adalah diajak oleh Abraham. Nah, kemudian kita juga melihat ayat yang kelima. Coba tampilkan ayat yang kelima. Ayat yang kelima, saudara, kita bisa temukan ini dia penjelasan tentang Lot ya. Dikatakan bahwa Lot ya itu juga hasil daripada berkat Abraham dari Tuhan. Lot juga punya Bapak Ibu Saudara. Dia juga diberkati. Diberkati dengan apa? Nah, Alkitab mencatat di sini dia juga termasuk orang yang punya uang, orang yang kaya. Dia punya apa? Dia punya domba, kemudian dia punya lembu dan dia punya kemah. Bapak Ibu ini pasti dombanya bukan 1-2, mungkin bisa ribuan. Nah, harganya pasti kalau kita kalikan dengan harga sekarang tentunya harganya mahal. Lembu juga begitu, pasti harganya mahal. Artinya dia orang berduit. Nah, namun Bapak Ibu, di dalam perjalanan dia bersama dengan pamannya ada satu kesalahan yang mulai muncul. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7. Dikatakan demikian ayat yang ke-7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot ya. Saya sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Terjadi perkelahian. Masalah ini mulai muncul. Seharusnya Bapak Ibu Saudara ya, ketika Lot diajak Abraham untuk pergi ya, berjalan bersama-sama, berjalan di dalam tuntunan Tuhan ke satu tempat, seharusnya tidak perlu yang namanya ada perkelahian. Seharusnya Lot yang sebagai orang yang lebih muda, seharusnya dia bisa datang kepada Abraham, kemudian dia membicarakan apa yang terjadi dengan hal ini. Kemudian dia bisa mendamaikan antara gembalanya dengan gembala Abraham, supaya tidak terjadi konflik, supaya tidak membiarkan konflik ini terjadi. Tapi kalau kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, Lot membiarkan ini terjadi. Lot tidak bersikap apa-apa. Sampai bayangkan orang yang lebih tua, orang yang ngajak dia harus mengambil keputusan. Jadi harus mencari jalan keluar yang baik. Lot tidak bertindak apa-apa.
Dalam kehidupan nyata Bapak Ibu, orang kaya sama orang kaya paling susah Bapak Ibu. Mereka masing-masing punya kepentingan. Termasuk dengan saudara kandung, termasuk apalagi dengan om. Kalau masa-masa sama-sama punya nih Bapak Ibu saudara, wah ngotot. Pride-nya keluar Bapak Ibu. Jangan sekali-sekali, nggak ada yang mau ngalah. Tapi kalau kita lihat dari Abraham berbeda. Sebagai orang yang lebih tua, dia punya inisiatif untuk mengambil keputusan. Udahlah, kita nggak usah ribut-ribut. Malu ribut sama keponakan, malu ribut sama om. Sehingga akhirnya apa? Ya udah, kita berunding, kita pilih saja. Ya, kita pilih masing-masing, tentukan jalan masing-masing mau kemana begitu. Nah inilah Bapak Ibu kesalahannya Lot. Ya. Dia selalu membiarkan persoalan ini, lalu menganggap persoalan ini adalah biasa gitu. Tapi buat Abraham tidak. Kadang-kadang kita begitu ya Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan nyata kita juga kadang-kadang kita bisa berselisih paham karena kepentingan. Kadang-kadang ada yang nggak mau mengalah. Padahal kalau kita lihat, dia dapat kekayaan dari empunya. Dia bisa berhasil, bisa punya karena empunya yang bawa. Kadang-kadang maksud baik kita, Bapak Ibu Saudara. Kita bawa orang, kita tuntut orang, belum tentu hasil akhirnya happy ending dengan baik. Belum tentu Bapak Ibu Saudara orang yang kita fasilitasi, yang orang kita berikan kesempatan, namanya saudara kaya, diberkati Bapak Ibu. Dia pengen dong ya saudaranya diberkati. Bukan cuma dia. Dia lihat keponakannya masih susah, dia pengen dong bantu. Apalagi dia sudah tidak punya orang tua nih waktu ini. Pasti dia akan berjuang habis-habisan bagaimana caranya dia juga diberkati juga. Makanya adalah dia yang mengikuti. Ini negeri ke depan, ini negeri yang akan sangat luar biasa. Kita di sana akan menjadi pemilik. Di sana kita tidak akan mewaden pindah dari sini, pindah lagi, tidak. Kita akan menetap di satu negeri yang Tuhan janjikan, satu negeri yang subur, satu negeri yang luar biasa. Lihat maksud baik Abraham, tapi disikapi berbeda oleh Allah. Bapak Ibu, Alkitab berkata Abraham juga pernah dikecewakan oleh keponakannya. Kalau Abraham ini asli Cina Tanabang, kalian unggul gak kok Bapak Ibu Saudara, dia pasti ngamuk nih. Ponakan gua ngajar lu ya, nggak tahu diuntung lu ya. Udah gua bawa, gua kasih fasilitas, jadi kaya nih, jadi punya ini, jadi punya itu. Lu lawan sama gua ya, lu lupa sama gua ya. Bisa begitu, Bapak Ibu Saudara. Ada jasa, ada pengorbanan yang dilakukan oleh Abraham. Tapi niat baik tidak selalu dipandang baik. Jangan kecewa Bapak Ibu, di dalam dunia nyata kita akan mengalami seperti itu. Mungkin hari ini enggak, tapi satu hari kita akan mengalami itu. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Di dalam proses hidup manusia bisa saja ini terjadi kepada siapa saja. Bisa seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Nah disinilah buat salah. Oke, kita masuk dalam inti khotbah. Ya, apa yang menjadi kesalahan utama dari Lot? Saudara lihat ayat 13, ayat 10. Saudara lihat ayat 10. Ini kesalahan ini. Kita masuk dalam inti khotbah hari ini. Ya. Ayat 10 dikatakan, lalu Lot melayankan pandangnya, melihatnya bahwa seluruh Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lihat, ketika dikasih pilihan, nih hebatnya Abraham. Abraham mempersilahkan kepada yang lebih muda, kau pilih jalanmu, kau pilih pilihanmu, ditawarkan begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kesalahan yang utama dilakukan Lot adalah Lot mulai memandang. Lot mulai menggunakan penglihatannya. Yang dilihat apa? Yang dilihat yang ayat 10. Lalu Lot layakkan pandangannya dan dilihatnya apa? Bahwa seluruh lembah Yordan banyak. Lot mulai berpikir, wah ini letaknya strategis ini. Sepertinya kita bisa bikin bisnis waterboom. Kita bisa bikin. Sepertinya kita bisa bikin bisnis kolam renang yang taraf internasional kalau sekarang. Sepertinya kita bisa bikin kandang sapi di dekat mata air sehingga kita bisa menggunakan sprinkle yang memutar begitu untuk kandangnya, yang untuk tanam tigresnya, kemudian untuk airnya mengalir tinggal bikin baknya saja. Secara kasat mata, secara apa yang dilihat manusia, wah ini strategis banget nih. Ini mantap pasti, ini pasti nggak salah nih, ini pasti dari Tuhan. Apalagi dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara, seperti taman Tuhan. Saudara bisa bayangkan berarti kan tempatnya indah. Kalau disuruh pilih di antara tanah Jakarta Pusat Bapak Ibu dengan Cikarang, pasti yang dilihat ini tanah Jakarta Pusat. Khususnya daerah Sudirman.
wow, keren, harga tanahnya mahal, letaknya strategis, ya fasilitas semua ada. Wah, ini harus saya ambil duluan. Ini saya harus, ini engkau nggak boleh tahu nih, engkau mah udah tua, kita mah masih muda. Kayaknya cocok nih buat anak muda. Lihat, pikirkan, logika, mulai bermain. Tadi kita bilang, kalau kita berjalan dalam visinya Allah, Bapak Ibu Saudara, yang kita jalani bukan menggunakan logika, dengan baik, berdasarkan ketaatan. Tapi Lot sudah mulai menggunakan logikanya. Apa yang dilihat oleh mata, senang sekali dia lihatnya. Indah sekali apa yang dilihat oleh mata. Apalagi Bapak Ibu, ini membentang luas tempatnya. Wah, ini nih harus saya pilih nih. Ini harus jadi tempat kita nih. Kita bisa bangun real estate di sini nih. Wah, kita bisa bangun supermarket di sini nih. Wah, kita bisa bangun sekolah internasional di sini nih. Wah, kita bisa bikin ini itu. Kita bisa bikin mall terbesar seperti PIK 2 nih. Kita bisa bikin. Banyak rencana dalam pikiran manusia ketika dia mulai melihat. Apa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara? Dia mengambil keputusan berdasarkan apa yang dilihat. Kadang-kadang kita begitu. Kadang-kadang kita nggak bertanya sama Tuhan, inikah pilihan yang harus saya ambil? Inikah tempatnya? Inikah buat saya betul atau tidak? Kadang-kadang seperti itu. Apakah Lot di sini juga bertanya kepada Tuhan? Tidak ditulis. Saya yakin dia mengambil keputusan berdasarkan kesenangan karena apa yang dilihat dengan mata. Wah, ini udah pasti nggak salah, pasti benar. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Kita tahu bagaimana cara jebakan iblis. Jangan terlalu cepat-cepat mengambil keputusan tanpa bertanya kepada Tuhan. Kejadian 3, coba buka Kejadian 3 ayat 16. Kejadian 3 ayat 16. Ini kesalahan. Kita ulang lagi sama Lot. Kejadian 3 ayat 16. Kelihatan ya, zaman dulu. Ya. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu bukan. Kejadian 3 bukan waktu iblis ya. Kejadian berapa ya? Naik ke atas ya. Ketika terus aku karena dia melihat si Hawa itu melihat. Naik lagi. Ini udah kejadian. Kejadian 2 atau? Sebentar saya lihat. Kejadian pasal 3 6 ya, ayat 6 ya, betul ayat 6. Ayat 6. Saudara lihat ya. Perempuan itu melihat apa Bapak Ibu? Melihat menggunakan apa? Mata. Sama dengan Lot menggunakan mata, melihat ya. Karena apa? Dikatakan bahwa buah pohon itu garis bawahi baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu apa? Menarik apa? Menarik hati. Karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun makannya. Ini pelajaran pertama kan kita udah tahu bagaimana iblis bisa menjebak menggunakan penglihatan manusia untuk melihat sesuatu yang indah yang bagus. Apa kejadian setelah peristiwa ini kan kita tahu semuanya. Apa yang terjadi? Ketidaktaatan. Tidak taat. Melawan perintah Tuhan. Mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan sendiri padahal sudah tahu ini sudah tidak boleh, tapi tetap dia langgar. Tuh, Bapak Ibu Saudara. Hati-hati dalam hati ini. Keinginan. Nah, sehingga apa yang terjadi? Mereka jatuh ke dalam dosa. Dan akibat mereka, semua keturunannya harus menanggung konsekuensi daripada perbuatannya. Siapa lagi kejadian di sini, saudara? Coba saudara lihat contoh yang lain. Simpson. Hakim-hakim 14 ayat 1, coba lihat. Ayat 1-2. Hakim-hakim 14. Banyak ya contoh-contoh di Alkitab yang Bapak Ibu Saudara ya. Hakim-hakim 14. Simpson pergi ke Timna dan di situ dia melihat seorang gadis Filistin. Coba lihat ayat yang keduanya. Ayat kedua. Ayat kedua. Ia pulang memberitahukan kepada ayah ibunya, di Timna aku melihat. Nah, kata melihat lagi ya, mata lagi nih berdasarkan mata. Melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Gampang banget memilih perempuan. Ayat 6 Bapak Ibu Saudara diceritakan bahwa dia memaksa. Kenapa? Karena Delila cantik. Tapi dia nggak tahu di balik Delila itu Bapak Ibu Saudara akhirnya seperti mawar pembunuh. Kelihatan indah tapi ada durinya. Bisa membunuh sang lebah.
Salah melihat. Satu contoh lagi Bapak Ibu Saudara, coba lihat Akan, Yosua 7 ayat 21, namanya Akan. Ini orang Gelodok petak 9, saudara. Ya, namanya Akan. Kok Akan namanya? Yosua 7 ayat 21, saudara lihat. Yosua 7 ayat 21. Ini contoh-contoh nih, banyak sekali contoh-contohnya Bapak Ibu. Kalau orang berjalan tidak di dalam visi Allah, berjalan dengan menggunakan hanya penglihatan visi. Visi kan penglihatan, sesuatu yang kita lihat. Aku melihat di antara barang-barang jalanan itu jubah yang apa? Yang indah, jasnya keren banget nih. Waduh, mahal harganya. Di situ ada buku safirnya tuh di pinggiran jasnya. Ada apa lagi? Ada permata rubinya tuh. Mahal sekali harganya. Bahannya bahan yang termahal. Mungkin dari bahan sutra yang kualitasnya paling tinggi. Buatan Sineam dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku apa? Menginginkannya. Dimulai dari mana? Dimulai lihat aku melihat, kemudian mengingininya. Maka responnya mengambil dan kemudian disembunyikan, diumpetin di dalam kemahku, di dalam tanah, dan perak itu dibawa sesekali. Ini 3 contoh Bapak Ibu. Nabi Samuel pernah ditegur Tuhan, oh jangan pandang parasnya, jangan pandang penampilannya. Kenapa? Karena belum tentu itu yang Tuhan mau, belum tentu yang terbaik kita memilihnya. Pesan buat saya, belajar. Jangan lihat parasnya, jangan lihat cantik, ya. Tapi lihat hanya Tuhan dulu. Ini Tuhan mau atau saya yang mau nih. Kalau saya mau kan hari ini juga kayak Simpson, udah ngebel banget Simpson, udah kebelat banget pokoknya hari ini juga. Sampai emaknya, bapak-bapaknya dipaksa untuk datang, ayo kita pergi yuk sana ya. Kita lamar itu perempuan. Padahal belum kenal itu perempuan, tapi baru melihat saja sudah mengingininya. Nah ini mesti hati-hati Bapak Ibu ya. Saya mau kasih tahu begini. Tidak semua yang kelihatan bagus datangnya dari Tuhan. Tidak semua yang kelihatannya indah dari Tuhan. Jangan terkecoh. Kita sudah belajar, yang baca firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan seharusnya sudah mengerti bahwa di balik segala sesuatu yang kelihatannya indah itu bisa bersifat godaan, bisa menjebak kita, membuat kita terjatuh ke dalam dosa dan bukan kehendak Tuhan. Oh bukti Matius 4 ayat 8 sampai 9. Nah ini yang menjadi pegangan. Matius 4 ayat 8 sampai 9. Matius 4 ayat 8 sampai 9. Saudara lihat. Matius 4 ayat 8 sampai 9. Dan siapa? Iblis membawanya di sini siapa? Yesus. Dari sisi kemanusiaannya bukan kealahannya, ya. Dari sisi manusia Yesus. Dibawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Waktu kita di Benton kan kita pernah ke tempatnya Cilia. Doain kamarnya dia, apartemennya dia. Waktu itu saya suka kan kalau di tempat yang tinggi, selalu yang pertama saya lihat itu adalah jendela keluar. Saya lihat di bawahnya Mega Mall, di sebelah sananya itu Borok. Di harapan saya lihat mana tuh? Ada di harapan saya begini. Nggak berani. Mobil di bawah kecil-kecil. Gereja kita Benton kelihatan di situ ada ternyata. Kita bisa lihat. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, ini tempat yang jauh lebih tinggi. Yesus dibawa untuk diperlihatkan apa yang ada di dalam dunia, kemegahan dunia, keindahan dunia, yang selama ini banyak dicari orang, yang selama ini banyak dibawa orang, bahkan membunuh orang lain pun dilakukan hanya untuk mendapatkan kemegahan dunia, kemewahan dunia. Nah, apa ini bisa kita lihat di sini? Memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat berikutnya 9. Coba kita lihat. Dan berkata kepada, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah. Iblis pasang perangkap hari ini. Segala sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, segala sesuatu yang menarik, sesuatu yang cantik, sesuatu yang ganteng. Untuk apa? Untuk kita akhirnya bukan lagi menjadi pengikut Tuhan, bukan akhirnya kita menyembah Tuhan, tetapi kita menyembah kepada Dia. Hati-hati ada di mana Tuhan Yesus saja Dia kembali, apalagi lu, apalagi gua, Bapak Ibu Saudara. Kali kita dijebak, digoda dengan hal-hal yang demikian. Nah ini jangan buka celah.
Ingat kita hari ini berjalan dalam visinya Tuhan. Ingat ada satu tanah yang Tuhan akan berikan kepada kita ke depan, kehidupan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita kembali kepada Dia, berkumpul di dalam kerajaan. Itu kan satu tempat yang Dia berikan kepada kita yang sedang kita jalani. Makanya jangan mengambil keputusan untuk akhirnya mulai hari itu Lot memisahkan diri dari Abraham. Dia mulai keluar dari jalannya Tuhan, dari visinya Tuhan. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, konsekuensinya kita tahu. Nah Bapak Ibu, tahun 2006 ketika saya pulang dari Jepang, kami ada 2 mobil waktu itu yang saya nggak tahu sebenarnya. Tiba-tiba ini istri saya sama mama, ya, dia kompak banget waktu itu. Dia seperti Ruth dan Naomi Bapak Ibu Saudara. Kompak, mau ngapain? Di depan di blok A3 nomor 4 ada rumah mau dijual. Punya tukang ojek Bapak Ibu Saudara. Pengen dijual itu rumah karena butuh banget karena suaminya udah gak kerja di tukang ojek. Narik, waktu itu belum ada kayak. Narik, jadi tukang ojek itu penghasilannya gak cukup. Itu pasaran rumah Bapak Ibu Saudara. Pasaran waktu itu sekitar 100 lebih ya, sekitar 125 atau sampai 150 Bapak Ibu Saudara. Oh tiba-tiba mama kasih tahu dia. Akhirnya bilang, oh boleh tuh. Pondok Mahal tak bagian depan Bapak Ibu itu tahap bangunan yang akhir, yang paling strategis. Saudara tahu di depan itu ada Indomaret, ada klinik, saudara, ada pangkalan beca ada di situ, masih ada beca waktu itu. Pangkalan ojek di situ, angkot di depan gang kita lewat Bapak Ibu. Kalau makanan banyak kuliner di situ Bapak Ibu, mula-mula semua. Di sebelah kanan ada TPA. Tahu TPA? Taman Pengajian Al-Quran. Cuman gua nggak ikut daftar di sini. Ada TPA di situ. Di sebelah ada tukang fotokopi. Depan rumah sebelahnya itu. Iya. Strategis, bagus, harga murah. Uang ada. Tawar. Aku berdua lihat ke dalam. Enak ya, cocok yang bagus ya. Waduh, senang. Tiba-tiba dia laporan, dia beli. Akhirnya dia beli. Coba tahu akhirnya dia beli. Nah, pindahlah kita. Yang Metro Permata kita kontrakin. Yang kontrak orang Jepang. Lumayan harganya. Nah, kita pindah ke Pondok Mahata. Waktu kita pindah ke Pondok Mahata, Aiko masih 1 tahun lebih umurnya. Dan apa yang terjadi kita beli. Oh, kita tinggal di situ. Setahun kemudian, tahun 97 Bapak Ibu Saudara, saya masih bekerja di kapal sawit waktu itu. Tiba-tiba dia WA, dia SMS, waktu itu belum ada BlackBerry, masih ada. Saya pakai handphone Nokia polik-polik yang gambarannya suka ada balok, yang balok mana diusir kok itu, dijual metalik. Dia bilang, Pak, banjir depan rumah. Saya bilang, tenang aja, nggak bakalan banjir. Udah diceritain, nanti dia laporan begitu. Tiba-tiba dia laporan lagi, Pak, airnya nambah. Udah tenang, di dalam garasi itu ada mobil Estim tahun 98 mobil dagangan sebenarnya. Ada di garasi. Saya di Garaha Kencana kebetulan masih ngetik-ngetik, masih pakai komputer yang kepakainya panjul tuh. Yang warnanya dari kita beli aslinya putih, lama-lama jadi kuning kayak ketak mata. Wah, kita gede. Kalau saya ingat banget tuh, kalau pakai komputer itu 5 menit sekali, 10 menit sekali kita tetesin pistol. Itu, aduh, radiasinya tinggi. Terus dia nggak ada kabar lagi. Hujan memang deras waktu itu di kebun jeruk juga begitu. Singkat cerita dia pulang jam 5 nih, pulang naik motor. Begitu naik motor pulang, waduh, udah nggak bisa jalan. Pak, banjir, ya banjir. Aduh, kemana nih saya mesti pulang? Saya ingat, kalau saya tahu jalan Bapak Ibu, udah saya ambil aja jalan dari kebun jeruk masuk ke yang ke mana namanya, yang sebelum petukangan, yang tunggu saya sampai petukangan. Seng-seng, saya masuk seng-seng, yang ke kanan kan turunan kan Alfa, nggak bisa lewat Alfa, bawahnya juga banjir kan ada kali yang boneka Alfa gitu, nggak bisa. Terus saya sampai ke kanan, banjir lagi, nggak bisa masuk. Saya putar balik lagi, saya masuk cari jalan supaya saya bisa muncul di
kreo, depan kreo. Bisa di situ muncul. Walaupun ada banjir, tapi bisa dilewati motor. Akhirnya saya pilih jalan itu lama, nggak bisa pilih jalan. Saya masuk lewat Giant Kreo, masuk ke dalam tembus Pondok Aren, aman. Nah sampai Pondok Aren saya putar balik masuk Pondok Kacang masuk ke itu Gopik, samping Gopik, Pondok Kacang Timur. Nah masuk ke Kebon Manggis. Dari Kebon Manggis saya taruh motor di tempat teman dekat Komunang Mahatta. Ya teman saya orang Betawi yang masih situ, saya taruh di situ. Mahatta di depan, itu udah seperti Sungai Cisadane. Rata sama air. Itu motor mobil seperti film 2012, Yaman 2012. Itu di pom bensin semua motor, waduh banyak sekali. Orang pada duduk-duduk di situ nggak bisa masuk. Terus saya lihat di sana ada yang pakai gerobak bawa motor, tapi mereka butuh dari motor yang pakai gerobak, tapi mereka nggak berani lewat karena air deras sekali. Ada satu tambang yang begitu panjang dipasang dari tiang listrik ke tiang listrik. Saudara ini kan saya nggak dapat kabar tentang istri. Apa yang terjadi? Saya kabar, saya tanya, ada di mana istri? Anak-anak di mana? Akhirnya saya nekat. Tas kantor saya taruh di tempat teman, motor saya taruh di tempat teman, sepatu saya buka, saya taruh di tempat teman, saya masuk ke Mahatta pakai tambang. Saudara tahu saya nggak bisa berenang, nekat Bapak Ibu saudara. Beberapa orang yang mau masuk ke dalam akhirnya itu pakai tambang. Jadi Bapak Ibu, saya nggak pegang begini. Kalau saya pegang begini, saya bisa ke bawah. Begitu. Saya tahu waktu di Jepang, di TV Jepang, dikatakan kalau kita ada di tengah banjir, kita nggak boleh berdiri begini Bapak Ibu saudara, tapi kita harus nyamping. Begitu. Nah, jadi waktu tambang itu memang dipasang, saya nekat. Saya libatin tangan ini Bapak Ibu. Saya pegang begini, jadi tambang ada di sini. Saya pegang, tapi nggak begitu saya. Kalau saya lepas di Bapak Ibu saudara, ini kan keras dalam banget nih. Gue nggak bisa berenang Bapak Ibu saudara. Yang kedua bisa nggak terjadi. Akhirnya kan saya pegang begini. Terus saya ingat, saya nggak boleh jalan begini. Kenapa? Karena air juga dari sana turun. Jadi kan kaki sakit, nggak bisa. Jalan kayak kepiting. Pegang tambang sambil jalan nyamping-nyamping, percis kayak ibu sawah. Untuk ketemu nih, karena nggak ada kabar nih Bapak Ibu saudara. Ini bagaimana nih? Ada di mana dia begitu? Itu semua mati lampu gelap banget. Karena saya baru sampai rumah, bisa masuk ke rumah itu setengah 9 airnya begitu deras. Saya bayangkan bagaimana sorenya dan berapa daunnya. Akhirnya saya mepet-mepet bisa masuk. Saya bisa masuk, kemudian saya jalan nyamping lagi, nggak boleh jalan begini, nyamping lagi Bapak Ibu saudara. Nyamping jalannya sampai mepet-mepet begitu minggir sampai rumah. Begitu saya lihat sampai rumah Bapak Ibu saudara, nggak main-main Bapak Ibu. Di rumah itu segini Bapak Ibu. Itu dipakai mobil SD, udah kelihatan atapnya rumah. Kap mesin udah nggak kelihatan, spionnya nggak kelihatan Bapak Ibu saudara. Saya lihat rumah gelap, nggak ada siapa-siapa. Waduh, saya bingung kemana nih. Akhirnya Bapak Ibu saudara, saya naik, saya manjat, saya terus naik pintu pagar, ternyata pintu nggak bisa dibuka. Akhirnya ya itu Bapak Ibu saudara, saya lihat mereka nggak ada. Tahu-tahunya dia ada di rumah sebelah katanya, sebelah. Papa, dia sih nggak kena sebelah, iya, mau mengendam di sini Bapak Ibu saudara. Kayak kebo Bapak Ibu saudara mengendam. Malam-malam pulang kerja belum makan Bapak Ibu saudara. Terus saya masuk ke dalam, mau ganti baju nih, ngambang semua, kulkas ngambang Bapak Ibu. Waduh, semua udah kursi udah pada melendem semua. Terus apa yang terjadi? Saya cari buka-buka di rumah ini. Saya mau ganti pakaian bawah nih Bapak Ibu ya. Kerendam semua, mau ganti pakaian apa? Mau petikin daun kayak Adam di tamannya aja. Kan nggak mungkin. Di depan ada pohon pimpin. Nah akhirnya apa yang terjadi? Saya cari-cari ada spray Bapak Ibu saudara di atas semanggi. Udah Bapak Ibu, saya udah kayak ustadznya NU. Itu spray Bapak Ibu, saya bikin kayak sarung. Terus bagaimana soal makan, soal tidur? Ya udah pasar aja. Kalau kulkas sudah ngambang, pakai perahu. Nah di tempat saya depan rumah itu ada tempat tinggi begini, ada rak di atasnya itu diplester di semen dari keramik. Basah-basahan saya tidur Bapak Ibu saudara di sini. Terus di empok yang sebelah itu juga ada tempat yang tepat seperti saya, tidur di situ juga. Hari itu Bapak Ibu saya merasakan yang namanya kanjeng, minta ampun menyiksanya. Itu semua hewan ada Bapak Ibu saudara. Kelabang keluar, meeting juga itu kelabang. Kiong naik Bapak Ibu saudara. Terus pulang Bapak Ibu. Kecoa pagi banyak, udah bisa takut sama kecoa.
lain. Ya ampun, Bapak Ibu, menderita banget. Sesusah-susahnya saya hidup di karet, nggak pernah saya kebanjiran kayak begini. Begitu. Saya tidur di atas mana dingin, begitu ya. Tengah malam saya tidur. Saya tidur di area yang enak, gitu ya kan dingin tuh. Soalnya bagian bawah basah semua, nggak bisa diganti, Bapak Ibu. Di dalam basah juga, begitu. Akhirnya udah, gitu. Saya berusaha dan biarin kan, yang penting ada selimut buat tidur aja. Ini lebih parah, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bu Busno kan sama Pak Buster kalau tidur kan, kita tidur di gudang ya, tidur di gudang. Masih bagus tidur di gudang, masih puji Tuhan bahagia. Ini tidur di ruang bawahnya air segini. Coba bayangin betapa menderitanya. Nah di sebelah saya tidur, Bapak Ibu, itu ada bak sampah. Tapi udah tutup air semua, itu sampah udah bau, udah gak enak Bapak Ibu tuh air banjir. Terus sampai terjadi, saya lagi tidur Bapak Ibu, itu masuk ke randu Bapak Ibu. Saya udah main ngantuk ini, tiba-tiba kencang banget bunyi di sebelah Bapak Ibu. Begitu. Yang bangun semua kok sebelah, dia teriak kok, katanya kok. Dia bilang kok Dedi, itu kok Dedi apaan gitu. Kan kaget saya Bapak Ibu, deg-degan apa tuh begitu takutnya dia gede banget. Dia latihan itu kan loncat indah. Biawak gede banget Bapak Ibu Saudara, saya juga nggak tahu saya tidur di samping biawak. Benar-benar nggak tahu. Kan ada pohon belimbing, banyak di sini ada pohon belimbing. Lupa-lupanya berapa biawak itu dari kali itu naik. Karena dia kan kena banjir, akhirnya kan muter terus itu. Dia naik ke pohon belimbing. Ada di atas yang pohon belimbingnya, buntutnya panjang. Saya nggak lihat bangga. Untung buntutnya kalau gini deh. Hidup lah. Enggak. Oh Pak, kaget saya kaget itu sama biawak ini. Singkonya teriak, kok Dedi, biawak, kok Dedi, kok biawak. Kan dia bawa senter, saya nggak bawa senter, tapi senter itu sama dia. Oh tuh dia kok gede banget kok, begitu. Saya langsung ke Bapak Ibu, saya kaget, saya nemu lagi ke air. Dia nangkep Pak. Karena kaget, dia orang dikaget, Pak. Orang dikaget pasti kaget kan. Karena dia kaget begitu. Dia sampai kaget itu mimik wajahnya kelihatan banget kaget. Itu kok gede banget begitu. Nyebur lagi saya Pak. Air sudah basah semua Bapak Ibu. Sampai pagi gitu basah-basahan. Wah ini sih kejadian penyiksaannya Bapak Ibu Saudara. Saya disiksa sama banjir. Betul. Nah ini dengar nih. Dari 1991 sampai periode 26 Mahak tak pernah banjir. Periode 2007 sampai hari ini, mari kita sama-sama katakan puji Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu yang selalu kirim banjir buat Mahak. Banjir sampai hari ini. Lihat nih, 1 tahun sebelumnya kita lihat, oh enak, strategis, bagus, semuanya ada fasilitas. Kalau kita bisa beli uang ada, tapi nggak tanya Tuhan. Nah ini sini. Persoalannya adalah sebelum kita mengambil keputusan, seharusnya kita tanya Tuhan. Tuhan kita beli atau tidak? Bukan karena persoalan kita bisa beli. Betul uang kita ada. Tetapi apakah ke depan kita tahu apa yang akan terjadi? Kan kita nggak tahu. Nah itulah dari situ akhirnya. Setahun kemudian banjir lagi 2008 terjadi. Hari ini korbannya mamahnya dia. Mamahnya dia Bapak Ibu dalam keadaan mampu bukan 11 tahun. Kalau sampai banjir, nggak mungkin dong mama tiduran di air. Dan itu pasti salah nggak mungkin. Oh di dalam sepinggang kalau banjir nggak main-main karena tempat kita tuh kayak tahu. Nah yang terjadi apa? Mama digotong dipindahin. Kalau di Alkitab ada orang lumpuh digotong 4 orang, ini mama digotong 9 orang. Saya di belakangnya ikutin sampai di bawah naik tangga yang tinggi ke kampung. Setelah itu ada mobil cicitnya yang jemput dia. Bayangkan Mahakta yang tadinya bagus, strategis, wah enak tinggal di Mahakta, Bapak Ibu. Ternyata Petro nggak banjir, di situ banjir. Hari itu Bapak Ibu Saudara, sampai saya jual trafik itu memang naik harganya. Menderita akhir batin. Tahu begitu gue beli di Gelaha itu tadi, Gelaha Raya, masih murah di mana sini, masih harga kalau lebih tipis. Tapi kenapa bisa salah? Karena kita nggak tahu. Karena kita berjalan berdasarkan apa yang kita lihat, bukan berjalan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan selalu tahu visi dalam hati kita, Bapak Ibu. Tapi kuncinya adalah ketika kita mau bertanya kepada Tuhan, kita mau melangkah dalam ketaatan kepada Tuhan. Itu sebenarnya. Nah, poin yang kedua, poin yang terakhir, Bapak Ibu Saudara ya. Yang poin pertama adalah Lot memilih berdasarkan penglihatan. Jadi kejadian 13 dan 10.
Dia memilih jalannya karena berdasarkan sesuatu yang kita lihat. Hati-hati, tadi saya bilang iblis selalu menawarkan sesuatu yang kelihatannya indah dan bagus, tapi jangan sampai terjebak. Yang kedua, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat ya, ayat yang ke 12 ya, ayat 12. Ayat 12, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan, berkemah di dekat Sodom. Bukankah tadi sudah dikasih tahu? Sodom adalah tempat yang tidak baik, kota yang jahat, yang Tuhan juga tidak suka dengan kota Sodom, dan ada planning Tuhan untuk menghancurkan kota itu. Tapi Lot tidak peduli, kehilangan imannya. Dia menggunakan logikanya daripada imannya. Abraham tidak tergoda, tapi Lot tergoda. Yang dia lakukan apa? Dia mulai mengambil keputusan, mulai mendekati kota Sodom, dan dia berkemah dekat Sodom. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya jangan kompromi terhadap dosa. Jangan tempatkan diri kita ada di tengah-tengah orang yang berdosa, yang berjahat. Kalau kita memilih visinya Tuhan, visinya Allah, itu bukan komunitas kita. Keluar dari tempat itu, jangan datang ke tempat itu. Nah, sejak hari itu Abraham berpisah, tetap kepada visi Allah, tapi Lot memilih visi yang ditawarkan oleh dunia. Apa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara? Kemudian dia menetap di Sodom, berkumpul bersama orang yang tadinya berjalan dalam visi Tuhan, karena salah dalam diri, dia akhirnya tinggal bersama-sama dengan orang berdosa di kota yang dihancurkan. Dampaknya apa, Pak? Gak usah buka ayatnya, tapi semua ada dalam hati. Dia kehilangan wibawa, dia mengalami kemunduran imannya, dia mengalami kehancuran, hartanya semua habis. Dia kehilangan istri yang dia cintai, yang dulu dapatnya juga mungkin 20. Mungkin ini bisa sewa, Bapak Ibu Saudara. Dia kehilangan istri, jadi dia dapat. Dia ditabrak. Akhirnya nolong siapa? Empuhnya lagi yang nolong. Yang nolong empuh Abraham yang nolong. Empuhnya yang bebasin. Coba lihat betapa kurang apanya di empuhnya. Sampai keponakan yang kurang ajar aja masih ditolong. Itulah tidak samanya Abraham dengan kita. Abraham disakiti, dikecewakan, dikaya gagal buah, tapi ketika dia berkhianat, dia nggak sakit hati. Tapi kalau kita bisa sakit hati, kita bisa sakit hati, kita bisa kecewa. Abraham mengajarkan kepada kita bahwa seorang seiman, salah satunya adalah dia tidak mudah sakit hati, dia tidak bisa sakit hati. Kesimpulan yang Saudara, tidak semua yang menarik mata itu adalah berkat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang harus kita mulai dengan kita selalu bertanya kepada Tuhan. Jangan mengambil keputusan berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Kita dengan pujian, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di